Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andi Prasetyo, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang kegiatan alih daya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang standar cara pembuatan obat yang baik. Ini anggota kelompoknya. Boleh next. Pertama, ada pendahuluan dan prinsip utama outsourcing. Untuk definisi dan manajemen risikonya, kegiatan yang cakup dalam standar cara pembuatan obat yang baik yang dihidayakan harus didefinisikan, disepakati, dan dikendalikan dengan benar. Dengan tujuan utama yaitu menghindari kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan produk atau pekerjaan dengan kualitas yang tidak memuaskan. Dengan landasan hukum, harus dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak untuk menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Next. Kemudian, ruang lingkup dan tanggung jawab regulasi pelulusan batch. Yang pertama, prosedur pelulusan batch, ruang lingkup dan tanggung jawabnya, yaitu sistem mutu kontraktor harus dengan jelas mencantumkan prosedur pelulusan untuk setiap batch produk untuk didistribusikan atau digunakan dalam uji klinis. Yang kedua, tanggung jawab penuh QA. Itu proses pelulusan batch adalah tanggung jawab penuh dari Quality Assurance Officers. Yang ketiga, ruang lingkup hubungan dengan instansi. Nah, bab ini mencakup tanggung jawab industri farmasi kepada bagian pengawas obat dan makanan terkait izin edar, serta Kementerian Perindustrian terkait izin usaha industri farmasi. Yang keempat, tanggung jawab hukum konsumen. Aturan ini tidak mempengaruhi tanggung jawab hukum penerima dan kontraktor kepada konsumen sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah 3 ketentuan umum dalam kegiatan alih daya. Yang pertama, kewajiban kontrak tertulis. Setiap aktivitas alih daya memerlukan kontrak tertulis antara pihak pemberi dan penerima kontrak. Kontrak harus mengatur secara spesifik mengenai aktivitas, produk, atau pekerjaan yang dialidayakan, serta mencakup seluruh pengaturan teknis agar tidak terjadi kesalahpahaman standar. 2. Kepatuhan izin edar. Seluruh kesepakatan dalam aktivitas alidaya, termasuk usulan perubahan teknis, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan izin edar dari produk yang bersangkutan. Ketiga, pemegang lisensi yang berbeda. Jika pemegang izin edar berbeda dengan pihak pemegang lisensi industri farmasi, maka pengaturan kontrak harus dibuat sesuai ketentuan. Pengaturan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip alidaya CPOB dan mematuhi aturan serta pengaturan perundang-undangan. Next. Berikut kualifikasi bagi pelaksana kontrak produksi obat. Kontrak produksi hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi berikut. Pertama, industri farmasi berizin. Pihak penerima kontrak haruslah industri farmasi yang memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang masih berlaku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, sertifikat CPOB tersebut harus sesuai dengan bentuk sediaan obat yang sedang dikontrakkan. Kedua adalah lembaga riset terakreditasi. Selain industri farmasi, lembaga riset juga dapat menjadi pelaksana kontrak produksi dengan syarat lembaga tersebut terakreditasi Good Laboratory Practice dan secara bersamaan juga memiliki sertifikat CPOB. Next. Selanjutnya, kualifikasi untuk pengujian obat outsourcing. Pengujian obat secara alidaya atau oleh pihak luar memiliki regulasi yang ketat. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh laboratorium industri farmasi. Pengujian dapat diserahkan kepada laboratorium internal milik industri farmasi lain, asalkan laboratorium tersebut telah memperoleh sertifikasi CPOB yang sah. Selain itu, bisa dilakukan oleh laboratorium eksternal terakreditasi jika pengujian diserahkan ke laboratorium independen atau laboratorium lain di luar industri farmasi. Maka laboratorium tersebut wajib memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang. Akreditasi tersebut juga harus secara spesifik mencakup ruang lingkup pengujian yang sedang dikontrakkan. Next.
Selanjutnya, ada 4 aspek teknis operasional yang wajib dipenuhi ketika pihak industri melakukan alih daya untuk pengujian obat. Yang pertama, validasi metode. Setiap metode analisis yang akan digunakan oleh pihak penerima kontrak harus sudah divalidasi kelayakannya terlebih dahulu. Kedua, transfer metode. Proses transfer metode analisis dari pemberi kontrak ke penerima kontrak harus didokumentasikan sebelum pengujian rutin dimulai. Ketiga, validasi bersama dan verifikasi. Pihak penerima kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi bersama dengan pihak pemberi kontrak atau secara mandiri melakukan verifikasi terhadap metode analisis tersebut untuk memastikan kesesuaian standar. Keempat, kepatuhan regulasi mutu. Seluruh proses pengujian yang dilakukan oleh pihak penerima kontrak harus memenuhi seluruh aspek dan standar pengawasan mutu dalam CPOB. Next. Berikutnya ada ruang lingkup tahapan proses pembuatan obat. Pembuatan obat berdasarkan kontrak memiliki fleksibilitas proses yang memungkinkan pelaksanaan kontrak dilakukan untuk semua tahapan proses atau hanya sebagian tahapan proses pembuatan saja. Ketika kontrak disepakati untuk sebagian tahapan proses, ruang lingkup pengerjaannya mencakup pembuatan produk antara atau intermediate, produk olahan atau bulk, dan atau pelaksanaan proses pengemasan atau packaging. Selain sediaan obat secara umum, ketentuan ini juga berlaku untuk pembuatan sediaan steril. Pada kasus pembuatan produk steril, cakupan kontrak pengerjaan alih daya dapat diperluas secara khusus hingga mencakup seluruh rangkaian proses sterilisasi di dalam tahapan produksinya. Next. Kemudian ada tanggung jawab kontraktor yaitu sistem kualitas dan risiko. Dalam pelaksanaan kontrak, pihak kontraktor yang merupakan industri farmasi atau institusi riset memiliki tanggung jawab penuh yang berfokus pada sistem kualitas dan manajemen risiko. Sistem kualitas kontraktor wajib mencakup pengawasan menyeluruh serta tinjauan berkala terhadap seluruh bentuk kegiatan alih daya atau outsourcing yang sedang dilaksanakan. Kontraktor memegang tanggung jawab utama untuk memastikan ketersediaan suatu proses yang menjamin pengawasan ketat terhadap operasional kegiatan alih daya tersebut. Lebih lanjut, seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh kontraktor ini diwajibkan untuk mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kualitas secara konsisten agar menjaga standar mutu produk. Next. Kemudian kewajiban pemberi kontrak yaitu penilaian dan pemantauan kinerja. Pemberi kontrak memiliki 3 kewajiban utama dalam hal penilaian mutu serta pemantauan kinerja penerima kontrak demi menjamin keberhasilan kegiatan alih daya. Yang pertama, sebelum kegiatan resmi dilaksanakan, pemberi kontrak bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kualifikasi awal yang meliputi pemeriksaan legalitas, kesesuaian, dan kompetensi yang dimiliki oleh pihak penerima kontrak. Kemudian yang kedua, pemberi kontrak wajib memastikan kepatuhan terhadap standar CPOB dengan cara menegaskan di dalam dokumen kontrak bahwa semua prinsip dan standar CPOB dipatuhi sepenuhnya. Kemudian ketiga, pemberi kontrak harus menjalankan pemantauan berkelanjutan untuk meninjau kinerja penerima kontrak sekaligus mengidentifikasi serta mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Next. Kemudian ada kewajiban kontraktor, yaitu transfer informasi dan pengetahuan. Pihak kontraktor memegang kewajiban penting terkait pemindahan informasi dan transfer pengetahuan secara menyeluruh kepada penerima kontrak. Kewajiban ini mencakup pemberian informasi regulasi, di mana kontraktor harus menyediakan seluruh pengetahuan dan informasi yang diperlukan agar pekerjaan penerima kontrak mematuhi peraturan hukum dan izin edar yang berlaku. Kontraktor juga wajib melakukan komunikasi risiko fasilitas untuk memastikan penerima kontrak memahami sepenuhnya masalah produk atau pekerjaan yang berpotensi membahayakan bangunan, fasilitas, peralatan, personel, bahan baku, maupun produk lainnya. Khusus bagi lembaga riset yang melakukan alih daya, pembuatan dan produk obat uji klinis, mereka diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan seluruh dokumen kelaikan produksi. Next. Selanjutnya ada tanggung jawab QA dari petugas penjaminan mutu kontraktor. Yang pertama itu ada tinjauan rekaman, yaitu QA kontraktor bertanggung jawab memeriksa dan menilai seluruh catatan pengolahan,
pengemasan dan analisis batch untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak. Yang kedua, ada kesesuaian mutu produk, yaitu memastikan produk yang dilepaskan telah diproses sesuai CPOB dan izin edar, baik melalui evaluasi mandiri maupun verifikasi resmi dari QA penerima kontrak. Kewajiban kesesuaian izin edar dikecualikan bagi obat uji klinis karena produk mengacu pada persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK. Selanjutnya ada kewajiban dan kualifikasi penerima kontrak. Yang pertama yaitu fasilitas harus terbukti memiliki kapasitas teknis dan alur kerja yang konsisten untuk melaksanakan pembuatan atau analisis obat secara memuaskan. Yang kedua, adanya aspek pendukung kompetensi yang wajib didukung oleh 4 elemen utama, yaitu fasilitas yang memenuhi standar CPOB yang sesuai bentuk sediaan, peralatan, yaitu instrumen terkualifikasi dan terkalibrasi rutin, kemudian pengetahuan, yaitu menguasai rekam jejak teknis dan formulasi, dan personel, yaitu SDM terlatih dan kompeten di bidang penjaminan mutu. Selanjutnya ada kesesuaian output, yaitu memastikan seluruh produk, penanganan material, hingga transfer pengetahuan berjalan sejalan dengan tujuan alih daya. Selanjutnya ada pembatasan dan regulasi ketat untuk penerima kontrak, yaitu yang satu, larangan subkontrak sepihak. Dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa evaluasi teknis dan persetujuan tertulis dari pemberi kontrak. Yang kedua, ketentuan pihak ketiga. Jika subkontrak disetujui, standar pengawasan, informasi, dan penilaian mutunya wajib diberikan setara dengan kontrak utama. Yang ketiga adalah larangan perubahan kualitas. Dilarang memodifikasi bahan, spesifikasi mesin, atau parameter proses di luar kontrak yang berpotensi menurunkan mutu produk. Yang terakhir ada transparansi audit Badan POM. Fasilitas alih-daya bersifat transparan dan wajib memberikan akses penuh apabila sewaktu-waktu dilakukan inspeksi langsung oleh Badan POM. Selanjutnya ada ketentuan formal dan teknis dari sebuah kontrak tertulis. Otorisasi kontrak wajib disetujui dan ditandatangani oleh manajer pabrik atau apoteker penanggung jawab serta perwakilan QA dari kedua belah pihak. Yang kedua ada identitas legal, yaitu mencantumkan identitas resmi dan alamat fisik lengkap fasilitas demi menjamin ketelusuran regulatori. Yang ketiga ada saluran komunikasi, yaitu mempertegas batas tanggung jawab antara gray area serta menyepakati alur komunikasi dan pelaporan jika terjadi deviasi. Yang keempat ada persiapan aspek teknis, yaitu klausul teknis wajib disusun oleh personel yang kompeten dan memahami alur operasional CPOB. Yang terakhir ada legalitas peraturan, yaitu tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan dan izin edar produk atau PPUK bagi obat uji klinis. Selanjutnya ada detail operasional dan akses data dalam kontrak tertulis. Poin pertama adalah deskripsi tanggung jawab tahapan. Jadi sebuah kontrak yang baik harus merinci secara tegas pihak mana yang bertanggung jawab atas setiap proses operasional. Ini mencakup seluruh siklus, mulai dari transfer teknologi, manajemen rantai pasok, pembelian bahan, proses produksi, hingga kontrol kualitas dan penanganan keluhan. Yang kedua, mengatur tentang pemeliharaan rekaman kualitas. Pastikan bahwa seluruh catatan riwayat kegiatan yang dialihdayakan seperti data pemrosesan, analisis, dan distribusi, serta sampel pembanding disimpan dengan aman dan harus selalu tersedia bagi pihak pemberi kontrak. Yang ketiga, terkait akses investigasi, klausul ini sangat penting sebagai langkah antisipasi. Apabila di kemudian hari terjadi keluhan, ditemukan cacat produk, atau ada indikasi pemalsuan, pihak pemberi kontrak harus memiliki hak akses terhadap rekaman data yang relevan agar investigasi dapat berjalan sesuai prosedur. Yang terakhir, ada hak inspeksi. Jadi kontrak wajib mencantumkan izin yang memperbolehkan pemberi kontrak untuk turun langsung melakukan inspeksi atau audit terhadap kegiatan operasional yang dijalankan oleh penerima kontrak maupun pihak ketiga yang telah disetujui. Jadi keempat poin ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan jaminan kualitas selama kerja sama berlangsung sehingga resiko operasional dapat diminimalkan. Next.
Selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama itu kepatuhan regulasi. Jadi poin utamanya semua kegiatan alidaya di industri farmasi tidak boleh dilakukan secara informal. Semuanya wajib berlandaskan peraturan BPOM dan harus diikat dengan kontrak tertulis yang sah secara hukum. Yang kedua tentang standarisasi pihak ketiga, kita harus memastikan mitra kita kompeten. Oleh karena itu, pihak penerima kontrak baik untuk produksi maupun pengujian wajib memiliki sertifikasi CPOB atau akreditasi resmi seperti GLP. Yang ketiga itu integritas dan transparansi. Ada batasan tegas bagi penerima kontrak. Mereka dilarang melakukan subkontrak ke pihak lain dan secara sepihak. Mereka wajib menjaga kualitas produk agar selalu sesuai dengan izin edar dan harus bersikap transparan serta siap menerima audit langsung dari BPOM kapanpun diperlukan. Dan kesimpulan terakhir adalah kendali mutu mutlak meskipun pekerjaan dialidayakan, tanggung jawab tidak lepas begitu saja. Pihak pemberi kontrak wajib memantau mitranya secara berkala. Selain itu, otoritas untuk meluluskan setiap batch produk yang akan beredar tetap berada di tangan tim QA sepenuhnya. Jadi inti dari keseluruhan peraturan ini adalah meskipun operasionalnya kita serahkan ke pihak lain, standar kualitas, keamanan, dan pengawasan produk farmasi tidak boleh turun sedikit pun. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.